Shalom, selamat pagi Amang Inang dan keluarga. Kita akan merenungkan renungan Carpe Diem hari ini, hari Jumat tanggal 25 November 2022. Harapkanlah kebaikan Tuhan dan Ia akan memberkatimu. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku Ende nomor 788 ayat 2 dan 4. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, besar harapan dari setiap orang Kristen adalah hidup dalam semangat yang berjuang. Semangat itu digambarkan oleh Paulus kepada Timotius supaya setiap orang Kristen belajar dari seorang prajurit yang baik. Walaupun nyawa sebagai taruhan, seorang yang berjuang dan berkorban tidak akan pernah berhenti untuk terus maju bertempur, rela berkorban demi keamanan. Bagi bangsa Indonesia, seorang prajurit diidentikan dengan seorang penjaga demi keamanan bangsa dan negara dan cinta tanah air. Itulah semangat prajurit. Tentara atau prajurit hanya mempunyai kewajiban mempertahankan kedaulatan dari yang memberinya tugas. Sudah cukup kalau prajurit teguh memegang janji itu. Hidup disiplin dipegang teguh. Itulah semangat yang disampaikan oleh Jenderal Sudirman kepada prajurit saat itu. Menjadi prajurit tidak menyenangkan, tetapi di situ kita belajar arti sebuah komitmen dan loyalitas kepada pimpinan. Benar, ketaatan mutlak dan disiplin yang tinggi sebagai tentara adalah harga mati. Demikian juga tentara Allah. Kita perlu menyingkirkan segala kepentingan kita, termasuk kekhawatiran pribadi, dengan komitmen yang sangat kuat bagi kerajaan Allah dan Yesus Kristus sebagai panglima tertinggi. Yesus menginginkan kita memiliki mentalitas seorang prajurit atau tentara yang berjuang baginya, di mana tentara tidak memikirkan kepentingan sendiri, tapi kepentingan kerajaan Allah. Tentara atau prajurit yang selalu tahu isi hatinya dan mendahulukan rencana Allah. Tentara yang rela menanggalkan emosi demi tujuan Tuhan yang lebih besar dalam hidupnya. Dengan kata lain, tentara memiliki kualitas hati seperti yang Tuhan inginkan. Kita diajak Amang Inang melalui firman Tuhan ini untuk melihat
dan percaya, serta tidak takut, di mana Tuhan tak pernah menutup matanya terhadap apa yang telah direncanakannya. Dia yang akan menilai. Serahkan kekhawatiran kita kepadanya. Tugas kita adalah fokus memperjuangkan panggilan Tuhan dalam kehidupan pribadi, baik di waktu bekerja, di waktu di masyarakat, keluarga, maupun dalam pelayanan gereja. Tuhan menempatkan kita secara sengaja, siap menjalankan kehendak-Nya dan memastikan diri tetap konsisten, komitmen untuk memperjuangkan rencana Tuhan. Inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan, di mana Paulus melihat orang Kristen terkadang menjadi prajurit, terkadang menjadi oragawan dan petani. Namun menjadi prajurit Kristus adalah siap berjuang dikala menderita, sakit, namun patuh kepada Tuhan. Kita sadar bahwa hidup di dunia ibarat hidup di medan perang, bukan? Kita harus terus berjuang mempertahankan iman, sebagaimana seorang pejuang yang disebut ayah berjuang untuk keluarganya, seorang ibu berjuang untuk keluarganya. Karena itu saya mengajak, mari berjuanglah dan tancapkan hatimu kepada Tuhan, di mana hidup yang berkenan kepada Tuhan pada akhirnya akan menuai yang disebut dengan panen, dan menuai itu perlu kesabaran. Tidak segalanya harus menyerang. Bertahan juga adalah hal yang baik. Dalam proses menunggu, kita harus tetap sabar dan jangan menjadi lemah. Selamat pagi, selamat berjuang untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati perjuanganmu untuk kemuliaan namanya. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami kembali mengingat bahwa kami adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk ikut menderita. Bukan karena kami kuat, tapi karena Tuhan yang memperlengkapi. Terpujilah Kristus yang memberikan kami Roh Kudus untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak. Kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.